sini akan membahas cara untuk sistem cabang pusat. Kita buat database. Di sini kita contohkan namanya database-nya pusat untuk pusat cabang. Kita masuk seperti biasa, admin karena masih baru. Di sini sentralisasinya masih pusat karena di sini masuknya pusat. Kita nama kantornya misalkan contohnya Toko Jaya. Lalu kita lanjut, lalu kita selesai. Nah, di sini kita setting departemen atau gudang. Di sini belum ada cabang beda lokasi. Kita buat baru, misalkan contohnya CB1. Terangnya Toko Jaya 2. Kode akunnya kita isi persediaan barang. Ini. Kalau sudah, kita simpan. Kita tutup. Nah, ini sudah ada. Nah, maaf, ini kita edit fungsinya sebagai cabang beda lokasi. Lalu kita simpan. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita tutup. Di sini misalkan belum ada daftar itemnya, kita ekspor dahulu dari data sebelumnya atau data yang sudah punya. Kita import dahulu data yang sudah ada ke pusat. Lalu kita proses. Kalau sudah seperti ini, sudah ada datanya dan sudah ada stoknya. Ini saya pakai import datanya. Kalau sudah, kita masuk ke persediaan. Di sini kita ingin transfer item. Misalkan di cabang kita butuh yang namanya air minum gelas. Kita klik transfer item beda lokasi. Lalu kita tambah di sini. Atau kita ingin misalkan di sana datanya belum ada, data itemnya, kita bisa pilih export data item. Di sini kita ekspor semua data atau perubahan terakhir, kita bisa pilih semua data lalu proses ekspor. Kita pilih di sini misalkan ekspor data item cabang Toko Jaya 2 untuk cabang Toko Jaya 2. Kalau sini sudah berhasil, kalau tidak ada kendala berhasil diekspor, lalu kita tutup. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti ekspor ini akan diimport ke cabangnya. Nanti di cabangnya akan kita import. Lalu misalkan di sana butuh yang namanya stok. Di sana kalau misalkan kita sudah import, kita butuh stok, kita bisa pilih di pusatnya ini transfer item beda lokasi. Karena kalau masih ini data item cuma hanya data itemnya saja, belum termasuk stok. Kalau stok kita tambahkan transfer item beda lokasi, namanya kita tambah. Di sini keluar dari utama pusat ke cabang mana ini? Yang tadi cabang 1 ya, kita buat CB1. Kita butuhnya misalkan di sini air minum gelas. Kita pilih 1. Sebelumnya ini ada 10 ya. Kita pilih 1. Dan misalkan pepaya di sini ada 11 tadi. Kita pilih 1. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, ini sudah berhasil disimpan. Lalu kita ekspor transfer item namanya ini. Kita ekspor. Nah, kita pilih tujuan cabangnya kemana, kita pilih ke tujuan cabangnya CB1. Nah, ini sudah ada datanya yang tadi yang kita masukkan, lalu kita klik ini datanya yang tadi, lalu kita pilih proses ekspor. Ini contohnya Nah, ini sudah berhasil selesai. Lalu kita tutup. Nah, selanjutnya kita akan
masuk ke cabangnya itu. Kita refresh di sini, dia sudah berubah stoknya, kurang satu semua. Nah, di sini kita buat cabangnya, selanjutnya video cabang. Ini hiraukan saja untuk database pusat. Di sini contohnya cabang beda lokasi. Karena offline kita dari pusat. Misalkan di sini contohnya pusatnya ini sudah bawa filenya lewat flash disk, sudah ke cabang. Lalu kita buat database. Di sini misalkan cabang 1. Lalu kita simpan. Kita klik saja, misalkan sini masih admin, passwordnya admin. Nah, untuk opsi kontrol ini masih sentralisasi, yang diubah ini yang pusatnya ini kita jadi cabang. Kode kantor ini disamakan seperti departemen atau gudang yang dibuat oleh si pusat. Tadi CB1, nama kantornya bebas, misalkan tadi Toko Jaya, ini Toko Jaya 2. Kita selesai. Nah, kalau misalkan seperti ini daftar itemnya masih kosong karena sudah yang namanya sebentar lain kali kita import data item yang sudah tadi diekspor oleh dari pusat. Di sini dalam keadaan flash disk sudah diantarkan oleh tim pusat. Di sini ada ekspor data item untuk cabang Toko Jaya 2, lalu kita open. Nah, ini import sudah berhasil, lalu kita tutup. Kita balik lagi ke master data, daftar item. Nah, ini sudah ada. Stoknya belum ada karena kita belum namanya import transfer item. Kalau dari pusat tadi kita sudah ekspor transfer item atau transfer item beda lokasi. Karena kita sudah seperti itu di pusat. Di sini karena sudah ada flash disknya, contohnya kita tinggal ambil saja. Kita pilih, nah ini data transfer ke cabang yang tadi sudah di transfer item beda lokasi, lalu kita open. Nah, kenapa kendala seperti ini? Karena kita belum ngatur di master datanya di departemen atau gudang. Kita pilih CB1 karena mengikuti di akunnya ini, persediaan barang, mengikuti di pusatnya. Kita pilih persediaan barang, kalau sudah berhasil kita tutup. Kita edit dulu ini ya, cabang beda lokasinya di departemen atau gudang, lalu kita tutup. Kita balik lagi ke persediaan, kita import transfer item, kita coba lagi, pilih file import, data transfer ke cabang, kita klik, lalu kita open. Nah, ini sudah berhasil. Nanti akan ada perubahan stok, yang sebelumnya masih stoknya awal, masih 0. Kita refresh. Nah, dia jadi 1 karena tadi di pusatnya itu transfer item beda lokasi, kita berikan 1 saja, 1 stok. Nah, untuk videonya sampai sini saja.